Pemandangannya indah ya. Langitnya biru, anginnya sepoi-sepoi, pohonnya hijau-hijau. Wah, bikin semangat nih buat ngevlog ya. Sekitar setahun yang lalu kegiatan motovlogging itu kan mulai menjamur ya, mulai banyak peminatnya dan banyak pula motovlogger bermunculan. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan banyaknya bermunculan motovlogger baru di Indonesia, atau penyebab boomingnya motovlogging di Indonesia? Simak video berikut ini. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, channel yang update tiap hari Sabtu ya. Jadi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan video saya tiap hari Sabtu. Oke, miring-miring sedikit. Ya, kali ini saya ingin ngomongin tentang jamurnya motovlogging ya. Ini kok jalannya belok-belok ini, bikin nggak konsen dalam berbicara. Menjamurnya kegiatan motovlogging itu mulainya sudah sekitar setahun yang lalu ya. Kenapa sih orang kok tertarik pada dunia motovlogging, padahal waktu itu motovlogger Indonesia sebenarnya belum banyak juga sih. Paling yang saya lihat itu Edgum Motovlog, sama siapa ya? Ya, yang paling berkesan itu sama itu Ban50 Rooster. Itu kayaknya juga termasuk pionirnya motovlogger di Indonesia ya. Jody Motovlog, sama apalagi 22 Bullets. Nah, itu. Nah, tapi setelah itu ya mulai awal-awal tahun 2016 lah, itu mulai banyak sekali motovlogger bermunculan. Mengapa kemudian motovlogging itu mulai menjamur ya? Menurut saya yang pertama itu karena itu ada rasa ketertarikan juga ya. Setelah munculnya pionir motovlogger di Indonesia, saya yakin banyak juga yang tertarik untuk mencoba kegiatan motovlogging itu seperti apa. Jadi ya memang pengaruh dari pionir itu ada, pengaruh dari motovlogger yang awal-awal muncul di Indonesia. Itu yang pertama. Kedua ya, setelah mulai ada banyak, lalu saya kira motivasi ingin terkenal tuh pasti ada. Saya yakin ada. Ketika melihat ternyata ada juga motovlogger Indonesia yang terkenal, terus melihat mungkin motovlogger dari luar negeri juga, ternyata subscriber mereka banyak, viewernya juga banyak, sehingga mereka juga ingin tertarik karena ya pengen terkenal juga. Dan siapa sih yang nggak ingin terkenal? Ya mungkin beberapa orang ada pengecualian ya, tapi saya kira kebanyakan orang tidak ada salahnya atau wajar-wajar saja kalau pengen terkenal ya. Lalu alasan yang ketiga tuh ya, setelah terkenal saja alasannya uang. Karena ketika kita menampilkan video di YouTube, ini saya lurus atau belok ya? Belok aja deh. Ketika kita menampilkan video di YouTube kan kita bisa memonetisasi video kita ya, dengan menampilkan iklan, sehingga ya itu bisa menjadi salah satu motivasi bagi para motovlogger untuk bagi para orang-orang atau penyuka motovlogger untuk memulai motovlog mereka sendiri ya, dan menjadi motovlogger itu. Dan sekali lagi, menjadi terkenal dan mendapatkan banyak uang tuh adalah sesuatu yang wajar diingini oleh orang. Saya kira itu adalah motivasi yang normal, nggak ada salahnya. Terus yang keempat tadi ya, keempat. Terus sekarang kelima berarti ya.
Ya alasan yang kelima ya hanya sekedar ikut-ikutan saja. Jadi ada yang mungkin motivasinya untuk mendapatkan ketenaran dan uang itu lemah ya, tapi mereka ya hanya ngikut tren aja gitu. Tapi mereka apa istilahnya, senang untuk mengikuti tren, sehingga ya setelah ayo kita ikut bermotovlog ria akhirnya. Jadi akhirnya ya terus ikut-ikutan bikin motovlog gitu. Woi, apa ini? Ada jembatan, saya baru tahu. Lumayan indah juga di sini ya. Nah, bahasa biasa. Wah, ini lumayan nih kalau dikembangkan jadi tempat selfie. Karena di Jogja apa-apa bisa dijadikan tempat selfie ya. Karena secara apa istilahnya, secara pemandangan juga banyak yang bagus, masih banyak yang alami. Meskipun ini bendungan nggak alami ya. Tapi kalau yang sana itu agak sedikit dibersihkan, wah cocok banget nih buat selfie ya. Waduh, terus tadi yang keberapa tadi? Oh ya, tadi yang kelima ya. Kelima itu ikut-ikutan saja. Mungkin temannya jadi motovlogger, terus ya pengen nyoba-nyoba gitu-ikutan gitu ya. Ya nggak masalah toh. Kita ada teman kita yang ternyata punya motovlogger, nyoba-nyoba gitu. Nah, terus yang selanjutnya yang keenam dan yang terakhir menurut saya itu karena korban gombalisasi dari temennya yang sudah jadi motovlogger ya. Diiming-imingi loh, jadi motovlogger itu enak, bisa gini bla bla bla. Akhirnya ikut-ikutan. Nah, ini mungkin salah satu korbannya adalah teman saya ya, yang saya gombali untuk beli kamera. Dan akhirnya ya itu jadi ikut-ikutan ngevlog juga. Cuman ya itu karena dia hanya sekedar korban saja, maka mungkin saat ini belum konsisten ya. Nggak tahu kalau ke depan seperti apa. Ya itu adalah 6 alasan kenapa motovlogging itu mulai menjamur di Indonesia ya. Pertama ada ya pionir, karena pengaruh pionir. Yang kedua dan ketiga adalah pengaruh ketenaran dan uang. Keempatnya adalah ikut-ikutan. Kelimanya adalah kok keliru. Kelimanya itu adalah ikut-ikutan ya. Keenamnya itu baru yang pengaruh gombalisasi, tergombal oleh temannya. Yang nomor 4 apa tadi saya lupa. Waduh, ini pemandangannya sepanjang jalan tuh begitu indahnya sehingga membuat saya lupa terhadap apa yang tadi sudah saya omongkan ya. Dasar saya ini benar-benar telo rupanya ya. I am very telo. Ya itu 6 alasan kenapa motovlogging mulai menjamur. Nah, mungkin teman-teman bisa menambahkan gitu. Kira-kira apa lagi yang menyebabkan kegiatan motovlogging itu menjamur di Indonesia? Nah, silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa dijempolin ya video ini, jangan lupa dijempolin kalau kalian suka pada video ini. Jangan lupa dibagi-bagikan pula kepada teman-teman yang lainnya, siapa tahu mereka juga suka pada video yang semacam ini. Terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Bye bye. Wates kita kerja semua lewat. Wow.